Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Kali ini melalui perkuliahan daring, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai mata kuliah politik identitas dalam bentuk video yang mana di dalamnya akan terdapat sejumlah materi dalam bentuk PPT yang insya Allah 10-15 menit ke depannya saya akan memberikan penjelasan tentang mata kuliah ini. Mata kuliah yang menarik sesungguhnya, yaitu mata kuliah politik identitas yang diampu oleh saya sendiri, Ayatullah Hadi, MIP. Baiklah rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, untuk penjelasan pada materi kali ini saya akan mencoba fokuskan untuk memberikan penjelasan mengenai apa itu identitas. Pada perkuliahan kita kali ini sebetulnya untuk satu semester ke depan kita bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah identitas, yang kedua adalah politik, yang ketiga adalah politik identitas itu sendiri. Namun kali ini saya akan fokuskan terlebih dahulu mengenai pembahasan tentang identitas, lalu nanti fokus mengenai politik identitas akan kita bahas pada materi berikutnya. Ada 3 teori sesungguhnya yang saya coba kemukakan pada slide ini yang menjelaskan tentang apa itu identitas. Yang pertama adalah teorinya Barker, kemudian yang kedua adalah teorinya Jenkins, yang ketiga adalah teorinya Stuart Hall. Sekilas bahwa masing-masing pakar ini memiliki cara yang berbeda-beda ya, atau pendekatan yang berbeda-beda di dalam mendefinisikan apa itu identitas. Barker lebih menonjolkan tentang bahwa identitas itu selalu berkaitan dengan persamaan dan perbedaan yang sekaligus terkandung dalam pengertian identitas itu. Jadi identitas menurut perspektifnya Barker adalah secara filosofis yaitu singleness over time dan sameness amid difference. Yaitu identitas selalu mengandung perbedaan dan persamaan. Lain halnya dengan Richard Jenkins menjelaskan bahwa identitas itu dibentuk melalui sebuah proses sosialisasi yang dilakukan oleh manusia. Melalui proses sosialisasi seperti misalnya interaksi antara manusia itu sendiri, maka dalam konteks itu akan terjadi sebuah pemahaman tentang perbedaan dan kesamaan yang signifikan, terutama di antara satu dengan yang lainnya. Jadi identitas itu akan muncul melalui sebuah proses sosialisasi. Dalam proses sosialisasi itu, manusia akan menemukan identitasnya sendiri, berbeda dengan di luar dirinya atau kelompoknya. Lalu yang ketiga adalah Stuart Hall lebih menonjolkan tentang identitas sebagai sesuatu yang secara aktual terbentuk melalui proses tidak sadar yang melampaui waktu, atau bukan kondisi yang terberi begitu saja dalam kesadaran semenjak lahir.
Stuart Hall lebih menekankan kepada bahwa identitas itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja dalam kesadaran manusia semenjak lahir. Artinya, identitas itu muncul selalu dalam proses sedang dibentuk. Jadi identitas itu bisa muncul ketika identitas itu dibentuk oleh manusia itu sendiri, atau identitas itu terciptakan akibat dari manusia membentuk identitasnya sendiri. Nah, ternyata perdebatan mengenai apa itu definisi identitas tidak selesai sampai diskursus yang dibangun oleh ketiga pakar sebelumnya itu. Saya ingin mengemukakan pendekatan yang dilakukan oleh Dweck, yaitu ada tiga. Yang pertama adalah pendekatan primordialisme, yang kedua adalah situasional, dan yang ketiga adalah instrumentalisme. Perdebatan mengenai apa itu identitas dalam konteks Dweck ini, menurut saya ini lebih menarik lagi karena sudah mengarah kepada pembahasan inti pada mata kuliah politik identitas itu. Jadi kalau pendekatan tiga pakar sebelumnya tadi lebih kepada definisi secara terminologi atau istilah, tapi menurut Dweck ini lebih rigid lagi, lebih rinci lagi, dan saya kira penjelasan Dweck ini akan lebih mengarah kepada materi perkuliahan kita secara substantif, yaitu menyangkut masalah politik identitas. Baiklah, untuk pendekatan pertama, sebagaimana ditarakan oleh Dweck, yaitu pendekatan primordialisme. Anda bisa membaca apa yang disebutkan oleh Dweck dalam konteks penjelasannya tentang primordialisme itu. Dia mengutip dua orang tokoh sesungguhnya, yaitu Anthony Smith dan Jones. Biasanya, pendekatan primordialisme itu lebih menekankan kepada teori primordialisme esensial dan primordialisme kekerabatan, yang bisa dikatakan bahwa penjelasan mengenai primordialisme itu sendiri adalah terdiri dari dua esensi, yaitu primordialisme esensial dan primordialisme kekerabatan. Inti dari pendekatan tersebut adalah bahwa sesuatu yang kita katakan sebagai identitas, khususnya adalah mengenai etnik, merupakan sesuatu yang sifatnya given atau bawaan lahir yang tidak bisa tertolak. Itulah yang disebut dengan Dweck sebagai primordialisme esensial. Dalam hal ini, saya bisa memberikan contoh misalnya seseorang yang lahir dari suku tertentu tidak bisa menolak dirinya lahir dalam suku tersebut. Katakanlah misalnya seseorang yang lahir dari suku Bima misalnya. Seseorang tersebut tidak akan bisa menolak atau berkompromi dengan Tuhan apakah dia akan dilahirkan dari suku Bima atau suku yang lain. Hal tersebut tidak mungkin tertolak karena secara alamiah dia memang lahir dari suku-suku tertentu. Itulah yang kemudian disebut dengan primordialisme esensial. Termasuk juga di dalamnya adalah
primordialisme kekerabatan. Seseorang yang dilahirkan dalam kekerabatan tertentu memang secara given itu berasal dari Tuhan sebagai sebuah takdir yang tidak bisa ditolak. Seperti contoh yang saya kemukakan tadi, bahwa seseorang tidak bisa atau tidak mungkin menolak dari rahim mana atau dari rahim ibu yang mana dia dilahirkan, atau dia tidak bisa menolak dari suku apa dia kemudian dilahirkan. Itu artinya adalah identitas itu sebagai sesuatu yang sifatnya bawaan lahir, atau barangkali sering kita sebut dengan takdir ya. Untuk pendekatan yang kedua dari perspektifnya Dweck, yaitu pendekatan situasional. Secara bahasa, kita sangat gampang sekali untuk memahami bahwa pendekatan yang kedua dari Dweck ini yaitu sangat tergantung dari situasi. Saudara bisa baca lebih lengkapnya di slide ini bahwa identitas etnik dikonstruksi secara sosial. Dikonstruksi itu artinya adalah dibangun atau diciptakan secara sengaja. Tergantung dari situasi mana kemudian identitas itu dikonstruksi atau dibentuk. Selanjutnya dikatakan di situ bahwa dengan kata lain, definisi kelompok dan identifikasi batasan-batasannya kerap kali dinegosiasikan dan direnegosiasikan, dan bagaimana batasan-batasan itu didefinisikan kembali atau diredefinisikan kembali akan sangat tergantung pada situasi dan lingkungan khusus yang dihadapi oleh tiap kelompok. Substansi dari pendekatan situasional ini adalah bahwa definisi tentang identitas itu bisa diciptakan dan bisa diciptakan kembali oleh masyarakat atau manusia, tergantung dalam situasi apakah kemudian identitas itu dibentuk. Saya bisa memberikan contoh misalnya mengenai cerita film karya besar dari Buya Hamka, yaitu film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ya, yang tidak lepas dari cara Buya Hamka untuk melakukan protes sosial terhadap budaya masyarakat Minangkabau ya. Seorang tokoh seperti Zainuddin itu bisa dibentuk dan dibentuk kembali atau didefinisikan dan didefinisikan kembali identitasnya Zainuddin ya. Seorang yang kemudian secara garis keturunan bapak adalah seorang keturunan Makassar, lalu kemudian merantau ke Minangkabau. Ketika mencoba untuk melamar Hayati, lalu orang tua dan tokoh adat di Minangkabau itu menolak keinginan daripada Zainuddin tersebut, karena dia dianggap sebagai suku yang berbeda dengan Minangkabau. Artinya di Makassar dia dianggap sebagai seorang Minangkabau, dan di Minangkabau sendiri dia dianggap sebagai seorang yang berketurunan Makassar. Jadi protes sosial yang dilakukan oleh Buya Hamka dalam karya filmnya tersebut menunjukkan bahwa memang masyarakat pada komunitas etnik tertentu atau setting sosial tertentu di masyarakat itu bisa mendefinisikan sendiri berdasarkan situasi dan kepentingan masyarakat terhadap identitas seseorang.
Kita juga bisa mengambil contoh misalnya seorang berketurunan Jepang yang dilahirkan di Amerika. Secara kewarganegaraan, dia adalah orang Amerika, tetapi dia tidak dianggap sepenuhnya sebagai seorang Amerika karena dia secara genetik adalah seorang Jepang. Nah, dari contoh-contoh yang saya kemukakan tadi menunjukkan bahwa identitas itu bisa dibentuk kembali, bisa dikonstruksi, bisa direkonstruksi kembali berdasarkan atas situasi-situasi tertentu atau berdasarkan atas persepsi seseorang terhadap pembentukan identitas itu sendiri. Nah, tibalah kita pada pendekatan yang terakhir dari perspektifnya Dweck ya, yakni pendekatan instrumentalisme. Secara istilah, jelas instrumentalisme itu adalah alat. Instrumen itu adalah alat yang mana penekanan dari pendekatan ini adalah bahwa identitas itu dijadikan sebagai instrumen ya bagi pelaku politik untuk mendapatkan keuntungan politik. Itu sejalan dengan teorinya Cohen pada tahun 1974. Pendekatan instrumentalis ini barangkali merupakan pendekatan yang paling inti ya di dalam kajian tentang politik identitas, di mana secara sederhana identitas itu merupakan produk dari manipulasi simbol-simbol kebudayaan dan kekerabatan yang sengaja dilakukan oleh para pelaku politik untuk mendapatkan keuntungan politik. Pendekatan ini memandang bahwa etnisitas sebagai hasil dari strategi politik yang biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan yang lain, seperti misalnya adalah tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik, kemudian akses kepada penguasaan sumber daya, dan meningkatkan status dan kekayaan. Itulah sebabnya seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa pendekatan Dweck dalam pendekatan yang ketiga yaitu instrumentalisme ini lebih mengarah kepada kajian tentang politik identitas yang saya akan berikan pemahaman lebih lanjut di dalam penyampaian materi-materi. Baiklah, sebelum saya menutup penjelasan mengenai materi tentang identitas, saya akan mereview sedikit tadi dalam pendekatan instrumentalisme itu, bahwa pendekatan instrumentalisme tersebut akan menjadi fokus kajian daripada kajian politik identitas yang saya akan sampaikan pada materi-materi selanjutnya. Demikian yang saya bisa sampaikan untuk kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan mohon maaf juga atas segala kekurangan. Sekian, sampai jumpa, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.